Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Pandi dengan NIM CODO20040 dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra pada matkul manajemen perpajakan ingin mempresentasikan PPT saya tentang ketentuan umum perpajakan atau KUP. Yang pertama adalah konsepnya, yaitu pengertian KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah atau negara, pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, dan meliputi tata cara wajib pajak, memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Lagi adalah sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem self-assessment atau perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, yang kedua meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan saing dalam bidang penanaman modal. Selanjutnya inilah A. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsinya sebagai berikut: sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang B, untuk menjaga ketertiban dan pembayaran pajak. Yang C, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Yang D, untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak atau SSP yang diterapkan sendiri maupun pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP. Untuk E, untuk mendapatkan pelayanan instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen diajukan seperti dokumen impor atau PIB dan dokumen ekspor atau PEP. Yang F, untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya surat pemberitahuan atau SPT. Pengertian SPT adalah surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka pemenuhan self-assessment sistem, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak. Untuk itu, ada instrumen berupa berkas yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak. Itulah yang dimaksud dengan SPT atau surat pemberitahuan. Selanjutnya adalah fungsi SPT menurut Mar Syahrul. Adapun fungsi SPT sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah yang sebenarnya terutang, laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua adalah laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang atau badan lain dalam masa
pajak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang C merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang selanjutnya, surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat yang melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penerbitan STP adalah STP dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dan B, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. C, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang D, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Selanjutnya adalah fungsi STP menurut Mardiasmo sebagai berikut. Pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang B, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang C, alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi STP menurut Mardiasmo adalah sanksinya adalah sanksi administrasi STP, yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Yang kedua, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang C, terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Yang D, pengendalian kelebihan pembayaran. Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak lain. Dalam hal ini, wajib pajak masih mempunyai utang pajak lainnya yang belum dilunasi. Kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan dahulu dengan utang pajak tersebut, dan bila mana masih terdapat lebih, baru dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Selanjutnya, keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan. Hal keberatan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun syarat-syarat mengajukan keberatan adalah sebagai berikut. Menurut Mas Syahrul adalah wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas satu surat ketetapan pajak kurang bayar, 2 surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga, dan surat ketetapan surat pajak lebih bayar, yang keempat, surat ketetapan pajak nihil, atau yang kelima, berdasarkan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. B, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana di dalam ayat A, kecuali apabila wajib pajak dapat memenuhi
jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Banding Hal banding diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, yaitu menurut Masyarul, A. Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan diterima, dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Yaitu B. Sebelum Badan Peradilan Pajak dibentuk, permohonan banding diajukan ke Majelis Pertimbangan Pajak. C. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. D. Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. E. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. F. Susunan, kekuasaan, dan acara Badan Peradilan Pajak diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, wajib pajak masih kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan. Wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Dalam hal ini, seperti yang ada sekarang, Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima. Dengan demikian, bagi wajib pajak telah diberikan cukup waktu untuk menyiapkan surat banding beserta alasan-alasan dan bukti-bukti yang diperlukan sebagai bagi Badan Peradilan Pajak tersebut. Terima kasih Pak Firlumi. Saya tutup presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau tidak berkenan didengar. Saya mohon maaf. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.